Assalamualaikum, selamat pagi, berjumpa kembali dengan Bunda Sesa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar kelas 5, tema 1, subtema 3, pembelajaran 2. Pada pembelajaran 2, kita akan belajar bahasa Indonesia, menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Yang kedua, IPA, menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Yang ketiga, SBDP, memahami gambar cerita. Tujuan pembelajaran pada kali ini, yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa mampu memahami kelainan tulang sebagai salah satu organ gerak manusia dengan peduli. Yang kedua, dengan membaca, siswa mampu mengolah informasi dari bacaan dan menentukan ide pokok dari setiap paragraf dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, dengan menggambar, siswa dapat membuat komik dengan baik dan percaya diri. Kita mulai belajar ya. Selesai memilih gerabah yang akan dibeli, Lani diajak ayahnya untuk ke belakang rumah, tempat memproduksi berbagai macam gerabah. Banyak pengrajin yang sedang bekerja. Semua pengrajin memiliki pembagian tugas masing-masing. Ada yang membuat adonan dari tanah liat, ada yang sedang mencetak, ada yang menjemur dan membakar gerabah-gerabah yang baru setengah jadi. Ada juga yang sedang mewarnai gerabah yang telah kering. "Pak, bolehkah saya mencoba membentuk gerabah?" pinta Lani kepada salah satu pengrajin. "Memangnya kamu bisa, Lani?" goda ayah. Ayah, semuanya kan perlu dicoba. Soal hasilnya dipikir belakangan," canda Lani. "Kalau adik mau mencoba, silakan. Saya akan dengan senang hati membantu adik," kata pengrajin. "Terima kasih banyak, Pak," kata Lani. Lani pun mencoba membentuk dan membuat gerabah dari adonan tanah liat yang sudah disiapkan. Pada percobaan pertama gagal. Lani mencoba lagi. Untuk kali ini, Lani lebih berhati-hati. Dia mengikuti semua petunjuk yang diberikan oleh salah seorang pengrajin. Pada percobaan kali ini, meskipun belum berhasil juga, namun sudah menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan percobaan sebelumnya. Pengrajin pun terus memberikan semangat kepada Lani. Lani pun makin terpacu mencoba dan mencoba lagi, hingga pada akhirnya Lani mengalami kelelahan. Namun Lani belum juga berhasil membuat gerabah yang bagus. "Dik Lani, tahukah kamu penyebab kamu gagal membuat gerabah yang bagus?" "Ya, karena tangan dan kakimu kurang terampil. Pergelangan tangan dan jari jemarimu masih terlalu kaku dalam membentuk gerabah. Adapun kakimu kurang kuat dalam memutar alatnya," jelas pengrajin. "Oh begitu ya Pak, ternyata ada pengaruhnya juga ya kemampuan dan keterampilan tulang dan otot untuk menghasilkan gerabah dengan bentuk yang bagus," kata Lani. "Oh betul sekali Lani, dalam setiap bidang diperlukan kemampuan dan keterampilan. Misalnya, pengrajin yang terampil akan dapat menghasilkan gerabah yang berkualitas dan bernilai seni yang tinggi. Petani yang terampil akan dapat menghasilkan panenan yang melimpah. Atlet yang terampil akan terus berprestasi," jelas ayah Lani. Lani juga perlu diingat bahwa setiap gerakan dalam setiap kegiatan yang kita lakukan harus kita lakukan dengan benar agar tidak terjadi gangguan atau kelainan pada organ gerak kita. Jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang terlalu membebani kerja organ gerak tubuh kita. Tubuh kita juga tidak boleh terlalu dipaksakan untuk bekerja sepanjang waktu. Ada kalanya tubuh kita, terutama organ gerak, memerlukan waktu untuk istirahat. Saatnya kita bekerja, kita harus bekerja dengan benar. Pada saat istirahat, kita juga harus beristirahat dengan benar pula, kata pengrajin. Coba kamu perhatikan pengrajin tua itu. Kasihan sekali, tubuhnya sekarang bungkuk. Pada saat mudanya dulu, dia terus memaksakan tubuhnya untuk bekerja tanpa memperdulikan waktu istirahat. Sejak muda, dia sudah jadi pengrajin gerabah. Waktunya dihabiskan untuk selalu duduk membungkuk membentuk gerabah-gerabah pesanan. Dia pengrajin yang rajin dan pekerja keras. Namun sayangnya, dia melupakan waktu untuk beristirahat.
Pada akhirnya, kini tubuhnya menjadi bungkuk, kata pengrajin. Benar sekali, Lani. Tulang pengrajin itu telah mengalami kelainan atau gangguan sehingga tidak bisa lagi bekerja sebagaimana mestinya, tambah ayah Lani. Kasihan sekali ya pengrajin tua itu. Nah, sekarang kita akan mempelajari macam-macam kelainan pada organ gerak pasif atau tulang. Apa saja ya? Perhatikan ya. Yang pertama adalah fraktura atau patah tulang. Kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik kendaraan bermotor atau jatuh, dibedakan menjadi dua, yaitu fraktura yang tertutup atau patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot, dan fraktura terbuka, artinya patah tulang yang merobek atau menembus kulit atau otot. Yang kedua, osteoporosis. Kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak lagi mampu menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Perhatikan penampang tulang berikut ini. Ini adalah tulang yang mengalami osteoporosis. Tulang yang osteoporosis akan mengalami kerapuhan sehingga mudah sekali patah. Yang ketiga, fisura atau retak tulang. Kelainan yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Yang keempat, lordosis. Lordosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Yang kelima adalah skoliosis. Skoliosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini akan menyebabkan badan akan bengkok membentuk huruf S. Yang keenam, kifosis. Kifosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Nah, gambar-gambar tadi adalah contoh-contoh atau macam-macam kelainan pada organ gerak pasif kita. Nah, kalian harus terus menjaga kesehatan tulang kalian ya, supaya apa yang terjadi pada gambar-gambar tersebut tidak terjadi pada kalian. Sekarang kita membaca ya, posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat. Kadang saya merasa heran dengan Pak John yang sering mengeluh punggungnya nyeri dan pegal. Padahal setahu saya, Pak John tidak pernah bekerja berat. Jabatan di kantornya pun cukup tinggi sebagai manajer pemasaran. Pak John sering menghabiskan waktu kerjanya dengan duduk. Pada suatu sore, Pak John mengeluh lagi tentang sakitnya. Bu Catherine, kenapa ya punggung saya sering pegal dan nyeri? Setiap kali duduk di kursi, saya merasa tidak nyaman. Badan saya sering pegal dan nyeri. Tidak hanya di punggung saja, namun juga di bahu dan leher. Apa mungkin karena posisi duduk saya yang tidak benar ya? Tanya Pak John. Keluhan ini sebenarnya juga banyak dialami oleh para eksekutif dan pekerja kantoran. Berbagai posisi tubuh yang tidak tepat dapat mengakibatkan otot-otot tertentu bekerja secara berlebihan. Misalnya saat duduk menulis, bekerja di depan komputer dengan posisi duduk yang tidak tepat, kebiasaan menelpon dengan menjepit telepon di antara kuping dan bahu. Hal-hal semacam inilah yang mengakibatkan munculnya keluhan-keluhan seperti apa yang dialami oleh Pak John. Tulang punggung merupakan bagian tubuh yang memiliki peranan besar dalam menjaga kestabilan tubuh. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian aktivitas sehari-hari kita dilakukan dengan posisi duduk, sehingga sangatlah penting untuk mengetahui posisi duduk yang benar untuk menjaga kesehatan tulang punggung kita. Lalu, bagaimanakah posisi duduk yang benar untuk mencegah terjadinya nyeri dan pegal pada punggung, bahu, dan leher itu? Posisi dan sikap duduk yang benar itu adalah posisi dan sikap duduk yang ergonomis. Pada saat duduk, usahakan posisi kepala berada segaris dengan tubuh dan menghadap ke depan. Bahu rileks dengan lengan berada pada kedua sisi tubuh. Siku menempel pada tubuh dan menekuk membentuk sudut 90-120 derajat. Punggung harus ditopang secara penuh dengan penopang pada saat tegak. Saat sedikit bersandar, posisi paha dan panggul ditopang oleh dudukan kursi dan sejajar dengan lantai. Sedangkan lutut setinggi panggul membentuk sudut 90 derajat.
Meskipun sudah dapat melakukan posisi dan sikap duduk ergonomis, namun juga tidak boleh duduk dengan jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, seringlah beranjak atau sekedar mengubah posisi jika diperlukan. Lakukan gerakan peragangan agar otot-otot kembali lemas dan tidak terjadi kekakuan. Selain itu, pada saat duduk, jika ingin mengambil sesuatu yang berada di belakang, jangan sampai memuntir punggung. Sebaiknya putarlah seluruh tubuh sebagai satu kesatuan. Memenuhi kebutuhan cairan tubuh juga dapat menjaga kesehatan tulang kita. Meskipun kebutuhan cairan tiap orang berbeda-beda, namun paling tidak kita harus minum minimal 6 gelas sehari. Hal ini berfungsi untuk menjaga kelembaban otot dan tulang sehingga dapat dengan rileks melakukan fungsinya. Ada yang tidak kalah pentingnya lagi, yakni pilihlah meja dan kursi yang tepat pula. Dengan demikian akan terhindar dari timbulnya rasa nyeri dan pegal setelah duduk. Kalian sudah membaca bacaan di atas, bukan? Tentunya kalian sudah dapat memahami isi bacaan tersebut. Nah, dari bacaan tersebut, kalian dapat menentukan ide pokok atau pokok pikiran dari setiap paragrafnya. Selain itu, kalian juga dapat membuat sebuah komik dari isi bacaan tersebut. Nah, perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, lantas apakah komik itu? Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Biasanya komik dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks. Teks dalam komik berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Teks atau kata-kata biasanya disajikan dalam gelembung-gelembung yang diserasikan dengan gambar. Nah, sekarang giliranmu ya, buatlah komik dengan memilih salah satu tema berikut. Yang pertama, sikap dan posisi membaca yang benar. Yang kedua, proses pembuatan gerabah. Yang ketiga, berolahraga. Nah, bagaimana? Apakah kalian dapat memahami pembelajaran kita pada hari ini? Mudah bukan? Gue berharap apa yang kita pelajari hari ini dapat berguna bagi kehidupanmu di masa yang akan datang. Ingat ya, tetap semangat, tetap jaga diri, jaga kebersihan diri dan lingkungan, tidak keluar rumah, tetap tinggal di rumah ya. Semangat!